Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham inna allaha kana alaikum raqiba. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Kita bisa hadir di halaman Masjid Mujahidin untuk melaksanakan salat Id. Adalah hari raya yang kita nanti-nantikan. Bahkan segenap seluruh umat Islam yang ada di penjuru dunia ini. Salawat dan salam semoga selamanya tercurah kehadirat kelimpahan atas junjungan Rasulullah SAW beserta sahabat dan orang-orang yang mengikutinya. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, hakikat kemenangan dan kesuksesan itu adalah kesuksesan yang bersifat duniawi maupun ukhrawi. Adapun kemenangan duniawi yaitu kesuksesan dan kebahagiaan yang diperoleh dalam kehidupan dunia. Sedangkan kesuksesan ukhrawi itu adalah kekal tanpa adanya kebinasaan, kaya tanpa adanya kemiskinan, mulia tanpa adanya kehinaan. Kemenangan dan keberuntungan itu hanya dapat diraih dengan iman dan amal soleh. Tidak ada kemenangan tanpa iman, sebagaimana tidak ada kejayaan tanpa amal soleh. Dalam ayat-ayat permulaan surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang beriman lantaran keimanan dan amal solehnya, serta menyatakan sebagai orang-orang yang beruntung. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah yang tetap mendapatkan petunjuk dari Tuhan mereka. Merekalah orang-orang yang beruntung. Oleh karena itu sepatutnya kita bergembira atas segala karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dapat beramal soleh dan dengan dasar iman, dengan dasar ihtisab di dalam bulan Ramadan yang baru saja telah kita lewati, di mana di dalamnya Allah mewajibkan berpuasa. Pintu-pintu syurga dibuka padanya, pintu-pintu neraka jahim ditutup, serta setan-setan pun dibelenggu. Di dalamnya terdapat sebuah malam yang lebih baik daripada dibandingkan 1000 bulan. Siapa yang dihalangi dari kebaikannya, maka sungguh ia terhalangi. Kegembiraan ini adalah wujud keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatih fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmatnya hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia Allah dan rahmatnya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Kita bergembira dengan dapat berpuasa pada bulan penuh, pada bulan Ramadan, karena Allah menjanjikan berbagai manfaat dan buah bagi siapa yang melakukannya dengan dasar iman dan ihtisab, dengan perolehan takwa, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd.
kegembiraan atas kemenangan tersebut jangan sampai pudar diakibatkan hanya perbedaan hari penetapan 1 Syawal. Perbedaan ini terjadi seperti disampaikan oleh Profesor Dr. Haidar Nasir, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam jumpa persnya tentang penetapan awal Ramadan, Syawal dan Zulhijjah. Perbedaan itu terjadi karena perbedaan metode yang digunakan dalam penetapannya. Karena ini merupakan ijtihad, maka selalu yang menjadi komitmen Muhammadiyah adalah kita saling menghargai, menghormati, toleran, tasamuh dengan perbedaan. Lebih-lebih kita berpengalaman berbeda dalam penetapan awal sudah sejak lama, baik dalam penentuan awal Ramadan, awal Syawal, bahkan Zulhijjah. Sehingga perbedaan itu jangan dianggap sebagai sesuatu yang baru. Artinya kita sudah terbiasa dengan perbedaan, sehingga jangan sampai timbul yang lain, tapi justru yang timbul adalah penghargaan dan kearifan. Juga karena itu adalah hasil ijtihad yang sudah menjadi watak umat Islam dalam hal menyangkut perbedaan dalam praktik menjalankan agama. Maka jangan dianggap sebagai sumber perpecahan, menjadi sumber keretakan antar anak bangsa, karena ini menyangkut ijtihad yang menjadi bagian dari denyut nadi perjuangan perjalanan sejarah umat Islam, yang satu sama lain saling paham, saling menghormati dan saling menghargai. Lebih jauh lagi itu, dari semuanya adalah ibadah. Kita memasuki 1 Syawal, jadikan ia adalah proses ibadah yang membuat seorang muslim semakin dekat dengan Allah, semakin ihsan kepada manusia, berbuat baik dalam kehidupan, dan menjadikan diri kita semakin lebih baik lagi sebagai insan yang muslim, yang mukmin, yang muhsin dan muttaqin. Sehingga perbedaan-perbedaan apapun kalau itu terjadi, justru semakin memperkokoh diri kita sebagai muslim secara pribadi ataupun umat Islam secara kolektif. Muhammadiyah dengan metode hisab yang dipedomani yang sangat kokoh, dengan dasar Al-Quran dan hadis Nabi yang kuat, ditambah ijtihad, sehingga pengambilan itu sungguh memiliki dasar ilmiah dan dasar keagamaan yang kuat. Tidak semata rasionalitas ilmu, jadi tidak kuat hanya dasar diniyah dan agama, tetapi juga kuat dalam ilmu pengetahuan dan penggunaan rasionalitas serta berbagai aspek keilmuan lainnya. Dengan demikian, maka ijtihad yang diambil oleh Muhammadiyah dengan metode wujudil hilal adalah ijtihad yang dapat dipertanggungjawabkan secara keagamaan, secara keilmuan, bahkan dalam kepentingan kemaslahatan umum. Kita bisa merancang program dengan kepastian tanggal tersebut. Oleh karena itu, kaum muslimin yang berbahagia, jangan sampai kita mempersoalkan hari, tapi kita melupakan aspek hakikat dari ibadah. Maka pesan kita semuanya adalah, sambutlah Idul Fitri dengan spirit ibadah, untuk semakin membuat diri kita muslim yang hablum minallah dan juga hablun minanas juga bagus, sehingga semakin melahirkan kesalehan. Orang yang baik hubungannya kepada Allah, ia akan selalu berbuat kebaikan, walaupun kebaikan itu tidak dipuji oleh orang. Bahkan sebaliknya, dia tidak akan berbuat buruk walaupun tidak dikatakan oleh orang banyak, bahkan mengelebihi orang lain. Juga akan melahirkan warga dan elit bangsa yang moralitas, etika, akhlak dan budi pekerti, bahkan akal budi pekerti yang luhur dan mulia, karena seluruh gerak tindakannya itu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Berikut ini kita jelaskan berbagai janji-janji Allah Subhanahu wa taala yang seharusnya pada hari raya Aid ini kita rasakan dan kita alami. Karena itu adalah janji Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah batal, yang tidak pernah ada kedustaan di dalamnya. Khususnya bagi orang-orang yang berpuasa. Yang pertama adalah, mari kita cek dan introspeksi diri, muhasabah. Apakah Allah telah menanamkan dalam diri kita Al-Furqan, yang merupakan janji Allah bagi orang yang berpuasa, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran dalam suratul Anfal ayat 29. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Wahai orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan furqan kepada kamu,
di mana takwa adalah hasil dan manfaat dari puasa yang kita laksanakan. Al-Furqan berarti sikap tegas dan kecerdasan mental dalam memilah dan memilih antara yang baik dan yang jahat, yang halal dan haram, serta yang benar dan yang salah, di mana ia sangat dibutuhkan dalam masa yang sulit, zaman yang bercampur baur, kebenaran yang menjadi samar-samar, bercampurnya antara kebenaran dan kebatilan. Bahkan kebenaran yang begitu jelas kita tidak ikuti, sedangkan kejahatan yang begitu tampak justru dilaksanakan. Gemar melakukan kebaikan tapi juga tetap gemar melakukan kemaksiatan. Oleh karena itu kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jitinabah. Ya Allah, tampakkanlah kepadaku kebenaran sebagai kebenaran dan kuatkanlah aku untuk mengikutinya, serta tampakkanlah kepadaku kesalahan sebagai kesalahan dan kuatkan pula untuk menyingkirkannya. Buah yang kedua adalah, atau janji yang kedua yang harus mampu kita rasakan adalah sikap takwa ini yang menjadikan komitmen bersama seluruh penduduk muslim, penduduk negeri, maka akan menjadi jalan Allah melimpahkan bentuk-bentuk keberkahan dari langit dan bumi, serta seluruh penduduk akan merasakannya. Hal itu Allah Subhanahu wa taala janjikan dalam Al-Qur'an suratul A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya hal yang utama dan terpenting yang diharapkan seorang muslim untuk dirinya dan keluarganya adalah keberkahan. Berkah pada diri pribadi, berkah pada harta, berkah pada anak dan istri. Inilah harapan yang besar yang diidam-idamkan. Keberkahan yang dapat mengangkat kedudukan seseorang di dunia dan di akhirat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, harus kita pahami bahwa keberkahan adalah karunia Allah bagi siapa yang ia kehendaki. Di tangannya lah ketentuan itu. Allah Ta'ala berfirman, Ma yastahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsiku fala mursila lahu min ba'dih wa huwal azizul hakim. Apa saja yang Allah anugerahkan kepada manusia berupa rahmat, maka tidak ada seorang pun yang dapat menahannya. Dan apa saja yang ditahan oleh Allah, maka tiada seorang pun yang sanggup melepaskannya sesudah itu. Dan dialah Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Keberkahan adalah pemberian Allah. Oleh karena itu dia berfirman kepada Nabi Isa alaihissalam, waj'alani mubarakan aina ma kuntu, dan dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, di antara janji Allah yang diperuntukkan bagi orang yang berpuasa yang dapat melahirkan jiwa-jiwa takwa adalah janji yang Allah sebutkan dalam surah At-Talaq ayat 2 dan 3. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya, dan dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Orang yang bertakwa, yang lahir dari sifat kebaikan berpuasa, tadarrus dan qiyamul lail, akan mendapatkan hati dan fikiran yang terbimbing sehingga dapat keluar dari berbagai persoalan yang dihadapinya. Pikirannya, ia selalu ingin melaksanakan salat tahajud, minta kepada Allah agar Allah membukakan jalan keluarnya dan diberi ilham. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar, terlebih lagi pada keadaan sudah terkurung, sehingga akhirnya bisa bebas dengan ketakwaannya. Yang sakit akan sembuh, yang miskin akan kaya, dan yang berhutang akan dilunasi hutangnya. Dengan ketakwaan, seseorang akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama saat ujian berupa fitnah, seperti halnya yang dihadapi Maryam, ibunda Isa alaihissalam. Adalah sosok perempuan yang taat beribadah,
ketika ia ditakdirkan hamil tanpa suami. Fitnah pun berdatangan dari masyarakat yang menilainya dia telah melakukan perbuatan terlarang. Saat itu Maryam hanya diam, karena memang diperintahkan untuk diam saja. Allah menjaga Maryam dengan menyuruh Nabi Isa yang saat itu masih berusia 40 hari untuk menjelaskan kepada masyarakat tentang kebenaran yang harus disampaikan. Masalah yang dihadapi Maryam pun selesai dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa yang diberikan oleh Allah lantaran puasa, zakat, tadarrus dan qiyamul lail akan diberikan rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka. Rezekinya tidak mungkin diperoleh dengan cara yang haram, juga tidak mungkin rezeki mereka yang kotor. Perlu diketahui bahwa orang yang bertakwa tidak mungkin dihalangi dari rezeki yang ia butuhkan. Ia hanyalah dihalangi dari materi dunia yang berlebihan sebagai rahmat dan kebaikan kepadanya. Karena boleh jadi diluaskannya rezeki justru akan membahayakan dirinya. Sedangkan disempitkannya rezeki yang terkadang tidak nyaman bagi kita, malah mungkin sebagai rahmat baginya. Berbeda dengan halnya yang dialami oleh manusia yang Allah ceritakan dalam surah Al-Fajr. Fa'ammal insanu idza mubtalahu rabbuhu fa'akramah wa na'amah fayaqul rabbi akraman. Maka adapun manusia apabila Tuhan mengujinya lalu memuliakannya dan memberinya kesenangan, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakannya. Yang kelima, janji Allah bagi orang yang berpuasa adalah mereka akan mendapatkan kemudahan dalam melaksanakan segala urusannya, baik terkait urusan kehidupan dunia maupun dalam melaksanakan ibadahnya. Allah Ta'ala berfirman, wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. Allahu Akbar, walillahil hamd. Adapun janji Allah bagi orang yang bertakwa di akhirat, mereka akan mendapatkan penghampunan dosa, ghufranuz dzunub, penutupan keburukan, takfirus sayiat, dan pengagungan pahala, ta'zimul ajar. Hal itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan, in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayiatikum wa yaghfir lakum. Jika kamu bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan furqan dan menghapuskan segala kesalahanmu. Dan juga disebutkan dalam surah yang lain, wa man yattaqillaha yukaffir anhu sayiatihi wa yu'zim lahu ajra. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya akan menghapuskan kesalahan-kesalahannya dan akan dilipat gandakan pahala baginya. Jamaah yang berbahagia, sudah berapa Ramadan yang telah kita lewati? Sudah berapa puasa yang kita lakukan? Sudah berapa rakaat salat lail yang kita bangun? Dan sudah berapa juz yang kita baca? Mungkin di antara kita ada yang baru sekali, dua kali mendapati bulan Ramadan, tapi tidak sedikit dari kita telah bertahun-tahun, bahkan berpuluh tahun mendapatkan kesempatan beramal soleh dalam bulan Ramadan, yang melaksanakan puasa, melaksanakan zakat, bahkan qiyamul lail dan tadarrus, yang sejatinya janji-janji atau buah amal Ramadan dapat dinikmati dengan level yang tertinggi. Namun realita yang kita rasakan begitu jauh dari tingkatan yang membanggakan. Belum terasa kokoh sikap tegas dalam memilah dan memilih di antara yang hak dan yang batil. Masih tercampur antara perilaku kebaikan dan keburukan. Hari ini masih kuat berpuasa, tarawih dan tadarrus, namun pada waktu yang sama masih gemar melakukan dosa dan maksiat. Waliyadzubillah. Belum berberkah cara berfikir, cara bersikap dan berperilaku kita saat berinteraksi dengan Allah dan makhluknya. Masih begitu banyak persoalan yang tidak terselesaikan. Belum begitu banyak rezeki yang diterima dan dirasakan dari arah yang tidak diduga-duga. Masih begitu sulit dalam menghadapi perkara-perkara, baik perkara dunia maupun pada akhirat, yang seharusnya kesemuanya harus terjawab dengan puasa yang kita laksanakan dalam bulan Ramadan. Namun kenapa demikian terjadi? Jawabannya karena kita belum mampu mempertahankan nilai-nilai kebaikan dalam bulan Ramadan dan berusaha menyuburkannya. Disinilah pentingnya keistiqomahan di dalam beramal. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran suratul Fussilat ayat 30,
Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhanku adalah Allah, kemudian mereka istiqamah. Setelah kita menyimak janji Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini mari kita renungkan bagaimana hubungan silaturahim kita kepada keluarga dekat, termasuk kepada orang tua yang sangat kita hormati. Berbakti kepada orang tua. Karena kenapa Bapak Ibu sekalian, terlalu banyak hal yang diabaikan oleh sang anak kepada mereka. Semoga kita sadari dan segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kedurhakaan kepada orang tua adalah penghalang besar untuk mencapai ketakwaan. Terkadang Bapak Ibu sekalian, kerinduan dan keinginan berbakti kepada orang tua baru muncul saat keduanya telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, yang selama ini sangat malas menyempatkan diri berkunjung ke rumahnya, yang hidup sendiri di kampung halaman dengan alasan kesibukan, malas membelai rambutnya yang sudah memutih semuanya, mengusap wajahnya yang sudah keriputan. Saat keduanya telah tiada, baru teringat, menyadari dan mengakui pengorbanan keduanya. Ia hanya banyak mengenang dan membincangkan kebaikan-kebaikan keduanya. Betapa ikhlasnya keduanya mendidik anak-anaknya. Betapa berat beban sang ibu yang mengandung anaknya. Betapa lelahnya sang ayah bekerja keras, membanting tulang untuk memenuhi kebutuhan anaknya. Betapa sayangnya sang ibu kepada anaknya ketika dengan ikhlas meninggalkan makanan yang sedang disantapnya lantaran mendengarkan tangisan buah hati dan belahan jantungnya. Betapa besar kegembiraan keduanya saat dapat melihat anak-anaknya dapat memakai baju dan celana baru pada hari Lebaran, walaupun itu diperolehnya karena mendapatkan pinjaman dari tetangga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahal. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di penghujung khutbah ini marilah sejenak kita menundukkan jiwa, hati dan menyampaikan doa kita kepada Allah yang Maha mendengar. Allah Azza wa Jalla, semoga doa-doa kita terhantarkan di sisi Allah bersama dengan segala ibadah amal yang kita tunaikan dalam bulan Ramadan. Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadil hajat. Rabbana zalamna anfusana zulman katsira wa innahu la yaghfirudz dzunuba illa ant faghfir lana maghfiratan min 'indik warhamna innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, Engkaulah Tuhan yang menciptakan kami, Engkaulah satu-satunya yang berhak untuk kami ibadahi. Hari ini kami datang mengetuk pintu ampunan-Mu. Hari ini kami hadir bersimpu dengan peluh dosa yang melekat di tubuh kami yang lemah ini. Ya Allah, betapa kami sering lupa kehidupan dunia ini sangat singkat, hingga kami pun jatuh dan jatuh lagi dalam kedurhakaan meninggalkan perintah-Mu. Ya Allah, ampunilah kami. Ya Allah, ampunilah dosa kami. Ya Allah, jika Engkau menutup pintu ampunan yang agung, kepada siapa lagi kami harus mencari ampunan? Ya Allah, ya Rabbana, di sisa-sisa hidup kami ini, berikanlah kekuatan kepada kami untuk selalu berbakti dan menjadi anak yang soleh untuk ayah bunda kami jika mereka masih hidup, ya Rabbal Alamin. Izinkanlah kami untuk berkhidmat dan melayani mereka dengan sebaik-baiknya di sisa-sisa usia mereka. Jika ayah bunda kami telah tiada, maka izinkanlah kami untuk menjadi sisa-sisa kebaikan mereka yang terus-menerus menjadi ladang kebaikan penerangan dalam alam kubur mereka, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tua kami, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Rabbana, berikanlah kami kekuatan dan kemampuan untuk menjadi orang yang terbaik untuk putra-putri kami. Hanya Engkau satu-satunya yang dapat memberikan kekuatan untuk mendidik mereka dengan sebaik-baiknya. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, berikan kami kekuatan dan kemampuan untuk menjadi orang tua yang terbaik untuk putra-putri kami. Hanya Engkau satu-satunya yang dapat memberikan kekuatan untuk mendidik mereka dengan sebaik-baiknya. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami sebagai penyejuk hati kami, yang selalu mendoakan kami saat kami sendiri dalam kegelapan alam kubur. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami anak-anak yang mencintai Al-Quran dan sunnah Nabi-Mu. Ya Allah, lahirkanlah, binalah mereka menjadi anak-anak yang soleh, yang selalu mendoakan kami walaupun kita sudah meninggal dunia. Ya Allah, selamatkanlah negeri ini dari pemimpin-pemimpin yang zalim.
Selamatkan negeri ini dari kerakusan para koruptor yang tidak bertanggung jawab. Karuniakan untuk kami para pemimpin yang adil dan mencintai agamamu. Izinkan kami untuk menikmati indahnya negeri Indonesia di bawah naungan agama yang benar, dengan agama yang berkeadilan dan berkeadaban, agama yang berkemajuan ya Rabbal Alamin. Ya Allah, Zat yang maha mengabulkan doa, kabulkanlah doa kami, penuhilah permintaan kami. Kami hamba-Mu yang lemah, harapan kami hanya kepadamu ya Rabbal Alamin. Engkau maha mendengar, Engkau maha penguasa satu-satunya yang hak, Engkau lah sebaik-baik pemberi yang diharap. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.